Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang @user UX6TU2PV1T atau nggak tahu lah siapa namanya. Katanya dia bilang gini, Bang mau tanya, apakah sekarang ATR kunci udah nggak penting lagi? Meta sekarang mutu tinggi, ATR semua sama rata. Mohon dijawab Bang. Oke guys, jadi hari ini saya akan menjawabnya. Dan buat teman-teman yang kebetulan punya pertanyaan yang sama, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi hari ini saya akan mereview beberapa pemain saya yang memiliki atribut kunci dan juga pemain yang tidak memiliki atribut kunci, atau kita anggap saja pemain tersebut memiliki atribut yang sama rata di setiap keterampilannya guys, mulai dari keterampilan bertahan, menyerang maupun keterampilan fisik serta mentalnya. Oh ya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys. Jadi mohon bantuannya guys, agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys. Tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Ya betul gitu guys. Nah kalau sudah, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman, khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Nah sebagai contoh, di sini saya menempatkan Stefano Lillipali sebagai striker. Usianya sudah menginjak 30 tahun guys. Dan saat ini dia memiliki atribut kunci penyelesaian di angka 509% plus 20% penguat penyelesaian dari event Asia Afrika. Sementara untuk atribut kunci kedua yaitu tembakan di angka 234%, didukung oleh atribut dribble 215%, kemudian penempatan posisi 211%, dan juga atribut kecepatan di angka 189% guys. Nah hasilnya penyerang Pulse 9 ini memiliki statistik yang menurut saya sangat bagus musim ini. Meskipun di usianya yang sudah tua, tapi dia masih bisa mengemas 21 gol dalam 8 pertandingan di liga. Atau jika di total, dia sukses mengemas 664 gol dalam 288 pertandingan di liga, dan 6 gol dari 4 pertandingan di Liga Champion, kemudian 17 gol dari 6 pertandingan di Cup. Jadi atribut kunci menurut saya masih cukup efektif. Nah barangkali nggak percaya apakah betul hanya pemain ini saja yang efektif, kita bandingkan dengan Bambang Pamungkas, salah satu striker target man yang memang tidak ditempatkan di posisi terbaiknya guys. Jadi dia ditempatkan di posisi AMC atau Attacking Midfielder Center. Nah untuk keterampilannya sendiri, di sini kita bisa perhatikan memang untuk atribut kuncinya tidak terlalu besar, meskipun ada di atribut finishing dan juga heading atau sundulan. Tapi pemain ini belum benar-benar saya latih, dan kita bisa cek statistiknya bahwa dari statistiknya memang tidak lebih baik dari Stefano Lillipali yang usianya sudah mulai tua tapi memiliki atribut kunci yang
luar biasa tinggi daripada Bambang Pamungkas, guys. Di sini kita bisa perhatikan dari rasio golnya dari 8 pertandingan, Bambang Pamungkas hanya bisa mengemas 4 gol dan 3 assist. Di Liga Champion 5 gol, 1 assist dari 4 pertandingan. Kemudian di Cup, Bambang Pamungkas hanya bisa mengemas 4 gol dan 4 assist dari 6 pertandingan. Jadi meskipun atribut kuncinya agak sedikit lebih besar, efeknya masih terlihat, guys, dibandingkan pemain tanpa atribut kunci, atau kita sebut saja atributnya sama rata. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, guys ya. Meskipun dia tidak dimainkan di posisi terbaiknya, tapi dia masih memberikan yang performa yang cukup baik sejauh ini. Selain itu, di posisi sayap juga sama, guys. Di sini saya membuat pemain sayap yang memiliki atribut crossing maupun dribbling atau dribble yang baik. Atribut dribblenya di angka 195%, atribut crossingnya di angka 259%, plus penguat atribut crossing sebesar 28%. Sementara untuk atribut kuncinya yaitu atribut pendukung maksud saya, yaitu kecepatan di angka 174%, penempatan posisi di angka 158%, dan atribut sundulan dan juga fitness yang kurang lebihnya cukup seimbang lah. Kita fokus aja ke 2 atribut kunci, yaitu dribble dan juga crossing. Nah, dengan 2 atribut kunci ini, Witan Sulaiman berhasil memberikan yang terbaik untuk tim saya, guys. Jadi di Liga dia sudah memberikan 8 assist dan 6 gol dari 8 pertandingan. Itu berarti rata-rata dia selalu memberikan 1 assist dalam setiap laga di Liga. Sementara di Liga Champion dia berhasil mengemas 2 gol dan 3 assist dari 4 pertandingan. Kemudian di Cup dia sudah mengemas 3 assist dan juga 2 gol. Dan performanya juga stabil di angka 89-89, guys. Jadi atribut kunci masih sangat-sangat penting untuk pemain inti yang kita tempatkan. Selain itu, di sini saya juga menempatkan winger kiri, yaitu Terence Puhiri. Usianya 29 tahun ya, guys ya. Meskipun pemain ini punya kualitas bintang 2, tapi dia memiliki atribut yang cukup baik. Dan saat ini keterampilan menyerangnya masih di level kelas dunia, guys. Dan di sini saya membuat Terence Puhiri memiliki kelebihan pada atribut crossing, atau kita sebut saja sebagai atribut kunci, yaitu crossing dan juga passing. Dan dengan kemampuannya ini, Puhiri berhasil memberikan 4 gol dan 4 assist dalam 7 pertandingan di Liga. Sementara di Liga Champion, meskipun dia belum memberikan assist maupun gol, tapi performanya masih cukup bagus. Dan di Cup, dia sudah mengemas 1 gol dan 5 assist dari 6 pertandingan, guys. Nah, jadi kesimpulannya cukup penting ya, guys ya. Sementara di belakangnya, di sini kalau Ricky Kambuaya ini adalah pemain yang saya datangkan dari pemandu bakat, guys, dari pemandu bakat. Sekarang kita bisa cek. Nah, ini pemain ini memiliki atribut yang sama rata, guys. Tapi untuk atribut tertingginya sendiri yaitu passing dan juga tackle dan juga kreativitas. Jadi untuk pemain yang memiliki atribut kunci sama rata, menurut saya akan lebih bagus posisinya midfielder center maupun defense midfielder center. Tapi kalau defense midfielder, kalau DMC, kita sebut saja DMC, saya bahasa Inggrisnya jelek banget. Kalau DMC ini usahakan lebih prioritas ke keterampilan bertahan, sementara kalau MC ini prioritasnya netral kecuali Regista. Kalau Regista ini lebih fokus ke kreativitasnya, guys. Jadi buat pemain di posisi MC, atribut sama rata itu bagus, tapi usahakan tetap ada atribut kunci. Jangan bener-bener sama rata gitu. Misalkan atributnya 120 semua, enggak. Jadi harus ada atribut kunci. Misalkan kita buat atribut kuncinya passing, didukung oleh kreativitas maupun tackling gitu, guys ya. Jadi intinya harus ada 2 atribut tertinggi yang akan
menjadikan pemain tersebut memiliki kelebihan. Jangan sampai atributnya sama rata, karena kita bisa bandingkan dengan pemain-pemain yang punya atribut sama rata nanti dengan tim-tim lawan yang saat ini mungkin ada di posisi 2 klasemen ataupun tim-tim yang sudah saya kalahkan di laga sebelumnya. Selanjutnya ada Mark Rock, gelandang regista. Dia adalah seorang playmaker, dan saya membuat Mark Rock memiliki kelebihan atau atribut kunci pada passing di angka 215%. Selanjutnya dia juga punya atribut penempatan posisi yang baik di angka 120. Tapi untuk atribut kuncinya yaitu passing ya guys ya. Karena dulunya pemain ini bukan regista kalau nggak salah. Regista ini saya tambahkan dari undian mania. Jadi kebetulan saya mendapatkan potensi gaya main dari undian mania dan saya memberikannya pada Mark Rock. Kalau nggak salah gitulah ceritanya. Dan karena potensi gaya mainnya random, jadi ya dapatnya regista. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting performanya masih cukup bagus. Ya meskipun saat ini dia belum memberikan assist di Liga Champion maupun di Cup, tapi performanya masih bisa dibilang bagus guys. Masih dibilang bagus, dan untuk saat ini dia belum pernah mendapatkan performa 6. Jadi stabil di angka 7 ke atas gitu. 789 di liga, bahkan dapat performa 10, 87 10 98, karena dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pemain sekelasnya guys. Nah seperti itu ya guys ya. Selain itu saya juga punya pemain bertahan di sini, yaitu Nadeo Argawinata, seorang penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti. Nah di sini kita bisa perhatikan ada beberapa atribut kunci yang saya tingkatkan seperti refleks, kemudian agility itu namanya apa ya, pokoknya itulah, aduh saya lupa lagi apa bahasa Indonesianya apa ya agility ya, refleks, kemudian ini antisipasi, ini kelincahan kalau nggak salah ya. Ya pokoknya inilah agility atau kelincahan. Kemudian ada juga atribut tertingginya yaitu sepakan, kemudian komunikasi. Tapi untuk dua atribut tertinggi di sini refleks dan juga agility guys, atau kelincahan. Kelincahan bukan sih, saya jadi malu kalau nggak bisa bahasa Inggris. Anjir, bener-bener. Udah guys, jangan diketawain guys. Kalau bener-bener teman-teman ingin mengkoreksi, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan yang terakhir di sini untuk atribut kuncinya sebenarnya ada di kebugaran. Soalnya penjaga gawang benar-benar harus fokus. Jadi ketika konsentrasinya udah mulai buyar, apalagi ketika atribut kebugarannya rendah dan dia kelelahan, otomatis dia akan kehilangan konsentrasi guys. Jadi penting banget meningkatkan atribut kebugaran untuk seorang penjaga gawang. Gitu guys. Jadi atribut kuncinya yaitu kebugaran dan juga kelincahan. Harusnya sih refleks dan juga kelincahan, tapi karena kita sering melatih pemain ini dengan menggunakan drill latihan yang banyak mengandung kebugaran, jadi kebugarannya meningkat lebih tinggi dari atribut manapun gitu guys. Di usianya yang ke 26 tahun dia sudah memberikan banyak hal penting, dan dia sudah memberikan banyak trofi untuk tim saya. Dan musim ini memang performanya agak sedikit inkonsisten. Nah, dia sempat mendapatkan nilai 5 guys, tapi setelah itu dalam 3 pertandingan selanjutnya dia mendapatkan performa yang cukup baik. Dan dari 8 pertandingan di liga dia meraih 6 clean sheet, kemudian di Liga Champion meraih 3 clean sheet, dan di Cup meraih 3 clean sheet. Jadi masih cukup bagus sejauh ini performanya guys. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Sekarang kita bandingkan dengan tim-tim lain yang ada di Liga Cup maupun di Liga Champion. Kita coba bandingkan. Sebagai contoh, Live Koer, tim milik Bang Iwan Koer, tim asal Gresik City, Indonesia. Kita bisa bandingkan guys. Nah, di sini Bang Iwan memiliki beberapa penyerang
ada 2 striker atau 3 striker di sini, tapi untuk striker inti yaitu 2, Nunes dan juga Morientes, yang punya gaya main yang sama. Saya nggak tahu kenapa Bang Iwan menempatkan 2 striker sekaligus dengan gaya main yang sama, target man. Padahal di sini kita bisa perhatikan untuk keterampilannya sendiri guys. Kita perhatikan di sini. Nah, kita bisa lihat keterampilan seorang target man yang ditempatkan oleh Bang Iwan memang agak acak-adul ya guys ya. Di sini kita bisa perhatikan atribut tertingginya justru ada pada penempatan posisi. Kemudian atribut kedua dribble. Jadi emang acak. Saya nggak tahu Bang Iwan beli pemain ini dari mana. Nggak tahu dilatih lagi atau enggak. Tapi yang pasti atributnya tidak terlalu sesuai. Ini yang membuat catatan golnya tidak terlalu banyak. Padahal usianya masih 23 tahun guys. Kalau Al-Fatih sudah 30 tahun. Dan dalam 8 pertandingan dia baru mengemas 5 gol. Sementara Al-Fatih sudah 24 gol. Jadi kalah jauh ya guys ya. Atribut kunci memang sangat penting. Kemudian di Liga Champion 3 gol dalam 4 pertandingan. Nah di Cup 7 gol dalam 6 pertandingan. Dan performanya juga inkonsisten nih guys. Kita lihat 87, 877 stabil, 78 dan 9 nya cuma sekali. Beda sama striker saya Al-Fatih. Selain itu ada juga striker kedua yang ditempatkan oleh Bang Iwan, yaitu Fernando Morientes, penyerang target man, dan pemain ini juga belum dilatih secara individu. Atribut kuncinya masih bisa dibilang sama rata. Nah di sini yang tinggi cuma finishing dan juga headingnya saja guys, tapi selisihnya nggak jauh beda. Kita anggap saja pemain ini punya kualitas, punya atribut yang sama rata guys. Dan statistiknya kita bisa perhatikan di sini, bisa dibilang biasa aja juga. Apalagi dia diduetkan dengan penyerang yang punya gaya main sama, yaitu target man. Jadi kedua striker ini akan sering berebut untuk bisa mencetak gol. Nah di Liga, striker ini baru mengemas 2 gol dalam 3 pertandingan. Kemudian 1 gol dalam 3 pertandingan di Liga Champion dan 3 gol dalam 3 pertandingan di Cup. Sebenarnya striker ini sudah memiliki potensi, tapi sayang sekali striker muda ini atau wonderkid muda dari Leipzig ini belum dilatih secara individu. Andaikan nanti pemain ini dilatih secara individu, saya rasa striker ini bisa menjadi striker yang sangat-sangat berbahaya di lini pertahanan lawan-lawannya guys. Nah atributnya sama rata, jadi performanya biasa aja dibandingkan dengan striker yang saya miliki. Selanjutnya di Liga Champion, kebetulan tim saya saat ini berada di puncak klasemen grup G untuk sementara, babak penyisian grup. Nah di sini kita dipertemukan dengan lawan yang memang beruntung sekali tidak terlalu berat, dan saat ini tim saya mampu untuk bisa mengalahkan semua tim yang ada. Jadi tinggal 2 pertandingan lagi di matchday ke 5 dan ke 6 menghadapi AC Sparta Praha, kemudian lawan Birgul FC. Kita akan bermain kandang, dan di sini kita bisa perhatikan AC Sparta Praha yang memiliki kualitas sedikit lebih baik justru terkapar di posisi 4 klasemen grup G. Nah ini ada kesalahan fatal yang mungkin diterapkan oleh manajer AC Sparta Praha, atau mungkin manajernya sibuk, saya juga kurang tahu pasti. Dan di sini kita bisa perhatikan striker yang ditempatkan oleh AC Sparta Praha, yaitu Van der Plas. Kita cek untuk skillnya guys. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan ketika striker tidak memiliki atribut kunci yang tepat, pemain ini menjadi kurang bagus. Nah di sini kita bisa perhatikan performanya biasa aja, meskipun dia sudah mengemas 11 gol di Liga, tapi di Liga Champion dia baru mengemas 2 gol dari 1 pertandingan. Jadi striker ini bisa dibilang baru, tapi dari segi atribut baru di Liga Champion ya, baru 1 pertandingan. Oh berarti mungkin kemarin jadi pemain cadangan, mungkin. Tapi pemain ini memiliki atribut yang kurang sesuai menurut saya guys. Jadi atribut kuncinya justru ada pada passing di angka 150, ya kan. Sementara untuk atribut lainnya di sini untuk tembakan 126. Jadi ketika pemain tidak memiliki atribut finishing yang baik, biasanya tembakannya akan sering melenceng guys.
Meskipun di depan mulut gawang, tendangannya biasanya akan cenderung melenceng gitu, kecuali lawannya memang cukup mudah. Kalau lawannya sulit, biasanya udah pemain ini nggak bisa berbuat banyak. Beda dengan pemain yang memiliki kelebihan pada atribut yang sesuai. Sebagai contoh, atribut seorang striker yaitu penyelesaian tembakan dan identik dengan kekuatan untuk seorang target man. Tapi untuk False 9 biasanya cenderung memiliki atribut penyelesaian tembakan, dribble maupun kecepatan. Gitu guys. Mungkin akan saya bahas mengenai atribut kunci di setiap posisi. Sebenarnya udah pernah saya bahas, tapi mungkin udah ketimpa video-video saya yang lain, soalnya ada 1000 video di channel saya guys. Selain itu di sini ada juga berapa striker sih nempatin ini? Ada 3 penyerang di sini guys. 3 penyerang, ini kualitasnya 110. Statistik juga bisa dibilang sebenarnya cukup bagus. 8 assist. Nah, di sini kita bisa perhatikan pemain yang memiliki atribut kunci memang cenderung bermain lebih baik ya guys ya. Di sini untuk atribut kuncinya yaitu passing dan juga kecepatan, didukung oleh tackle karena dia membuka posisi MC, jadi atribut tackle-nya terbuka 122 dan juga penempatan posisi 121, fitness 120. Tapi kita fokus ke atribut passing dan juga speednya aja, karena pemain sayap cenderung memiliki kecepatan yang bagus dan juga punya passing maupun crossing yang bagus. Tapi karena pemain ini aslinya adalah seorang gelandang tengah, tapi dia bisa bermain di posisi sayap, jadi pemain ini masih bisa bermain bagus juga ketika ditempatkan bukan di posisi terbaiknya gitu. Kemudian ada juga mana nih? Oke, kita coba cek pemain lain, cek untuk. Nah, di sini kesalahan yang lain juga kadang-kadang pada penempatan posisi pemain. Di sini memang untuk seorang gelandang bertahan dia bisa bermain sebagai DC, tapi usahakan kita bisa menempatkan posisi menempatkan pemain ini di posisi terbaiknya. Misalkan di sini posisi pertamanya DMC, ya tempatkan di posisi DMC aja guys, kecuali memang benar-benar terpaksa tidak ada DC lagi, kita tempatkan pemain di posisi DMC yang bisa bermain di posisi DC sebagai pemain di posisi center back. Oke, di sini kita bisa cek juga. Ini yang tadi. Nah, ada juga di cup. Sekarang di cup aja lah. Oke, di sini kita bisa perhatikan tim saya baru saja lolos ke babak perempat final setelah menyingkirkan FC Halaisu dengan agregat 8-3. Nah, di leg pertama kita menang telak 5-1, sementara di leg kedua kita menang tipis 3-2 karena di sini saya memainkan pemain lapis kedua. Ya, sempat tertinggal lebih dulu dengan skor 2-0, tapi akhirnya tim saya berhasil membalikkan keadaan dengan mengemas 3 gol di babak kedua. Dan FC Halaisu sendiri sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup baik, tapi ada kesalahan teknis dalam pemilihan formasi maupun strateginya guys. Di sini mereka menerapkan formasi 4-3-1-2 yang agak sedikit acak-adul nempatinya, dan mereka juga menempatkan penyerang-penyerang yang biasa aja. Jadi atributnya sama rata ya guys ya, tidak ada yang benar-benar diunggulkan. Jadi hasilnya juga tidak terlalu baik. Khususnya buat tim yang punya kualitas di bawah 100 maupun kualitasnya stabil di angka 100, di bawah 120 lah, intinya di bawah 120, bukan tim-tim sultan, bukan juga tim top global asosiasi ya guys ya. Kita anggap aja di sini kita ngobrol dengan teman-teman pemula yang kadang-kadang belum memahami mengenai atribut pemain inti. Nah, di sini kita bisa perhatikan pemain depan yang ditempatkan oleh FC Halaisu. Ini pemain asal Sirewel Kopok. Memiliki atribut yang bisa dibilang sama rata ya guys ya. Dia tidak memiliki atribut kunci. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk kedua strikernya B aja. Jadi statistiknya juga tidak terlalu bagus.
gitu guys. Oh ya kan, atributnya sama rata. Tapi buat pemain-pemain lain yang memiliki atribut yang agak sedikit diunggulkan, memang performanya agak sedikit beda ya guys ya, agak sedikit beda dibandingkan pemain yang punya atribut sama rata. Loh kan, di sini kita bisa perhatikan guys. Nah, performanya juga biasa aja. Jadi kesimpulannya, atribut kunci pada setiap pemain masih bisa dibilang bagus. Sementara untuk atribut gelap, nah sekarang metanya lagi semi mutan guys, bukan semi mutan, menurut saya semi mutan. Jadi selisihnya 1/2. Misalkan atribut terangnya 100, nanti atribut gelapnya 50 gitu. Kalau yang 1% gimana bang? 1% juga menurut saya masih bagus, tapi untuk bersaing di divisi platinum ke atas memang cukup sulit. Jadi harus punya atribut gelap, pemain dengan atribut gelap yang nggak berimbang juga sih, tapi 1/2 gitu. Seperti yang saya bilang tadi, atribut terang 100, misalkan atribut terang 100, nanti atribut gelapnya 50 gitu, atau lebih tinggi dikit lah gitu. Tapi jangan seimbang sama atribut terang. Nah, di dalam atribut terang pun masih ada atribut kunci. Di dalam atribut terang pun masih ada atribut kunci. Usahakan 2 atribut kunci lebih tinggi dari atribut manapun. Dan kemarin saya udah bahas bagaimana cara saya melatih pemain hingga punya kualitas 180%, dan tim yang saya latih adalah tim milik Sultan, yaitu Bang Muhammad Apip ya. Itu adalah tim Sultan, dan saya melatih 3 pemain sekaligus, dan saya membuat atribut gelap 1/3 atau 1/2 atau 1/3 dengan atribut terangnya guys, dan hasilnya memang cukup bagus. Jadi intinya seperti itu, dan kesimpulannya, atribut kunci masih sangat-sangat penting, karena itu akan menentukan kemampuan si pemain itu bakalan jadi seperti apa gitu guys. Kecuali untuk posisi midfielder center. Kalau midfielder center dibuat atributnya sama rata, kemungkinan nggak apa-apa. Tapi harus ada 2 atribut kunci seperti passing maupun kreativitas lebih tinggi dari atribut manapun. Usahakan selisihnya sekitar 30 hingga 50%, baru bisa disebut atribut kunci. Tapi misalkan selisihnya sekitar 5 atau 10%, menurut saya kita tidak bisa menyimpulkan itu untuk menjadi atribut kunci karena selisihnya terlalu dekat. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Mohon maaf kalau suara saya agak sedikit berbeda, karena saya merekam video ini dini hari. Posisinya udah sepi juga, saya udah ngantuk, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership NN11. Terima kasih buat partnership NN11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.